رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan salat tarawih di Masjid Al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki hari ke berapa, Pak? Hari ke-9. Hari ke-9 ya, Pak. Malamnya malam ke-10. Lebaran tinggal berapa lagi, Pak? Berapa hari lagi? Ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini terlihat banyak ya. Dan alhamdulillah terlihat wajah-wajah yang sehat ya. Pak Haji gimana? Pak Haji? Sehat Pak ya? Pak Ikin mana ini Pak Ikin? Sehat Pak ya? Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya yakin jamaah sudah sering mendengar tausiah, sudah sering mendengar ceramah ya, tiap hari, tiap Jumat ya. Jadi pada malam hari ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang renungan ya, sedikit merenungi dari amalan hati yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu apa? Syukur ya. Syukur ini adalah amalan hati. Jadi amalan itu ada berapa, Pak? Ada dua. Amalan berupa hati dan amalan berupa perbuatan ya. Amalan hati itu ya yang berasal dari hati, seperti bersyukur, bersabar ya. Dan ini tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Ini perbandingannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun seperti amalan ibadah yang menggunakan perbuatan ya, itu seperti ibadah-ibadah mahdhah, seperti salat, seperti zakat, seperti berhaji di Masjid Baitullah ya. Maka kemudian amalan syukur ini ya adalah amalan yang sederhana ya, tetapi pahalanya gede. Dan dia ini menentukan nasib bagi seseorang tatkala dia bisa melakukan syukur. Syukur ini dia memiliki korelasi dengan sabar ya. Orang kalau dia bersyukur, dia mampu bersabar. Dan semua yang ada di dunia ini semuanya bisa disyukuri ya. Segala perbuatan, segala masalah, segala ujian yang ada di dalam hidup kita, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semua masalah itu bisa disyukuri ya. Jadi di dunia ini ya, ketika kita mengalami kehidupan yang begitu sulit ya, ketika kita mengalami ujian yang begitu sulit dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka yang paling penting adalah pertama kita syukuri dulu ya. Wes pokoknya syukuri dulu yang apa yang ada itu ya. Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan pada hari itu, ujian yang kita dapatkan pada saat itu jauh lebih baik daripada orang lain ya. Maka kemudian ada doa ya, ada doa Rasul mengajarkan doa bahwasanya Allahumma, ketika kita melihat orang lain yang mungkin diberikan ujian yang lebih berat daripada kita diminta berdoa, membaca doa dalam hati ya, alhamdulilladzi faddalani ala katsirin min ibadihil mu'minin ya. Ketika kita mendapatkan ujian ya, namun kita melihat orang lain lebih susah, itu kita syukuri Pak ya. Jadi semua yang ada di dunia ini musibah ya, terutama musibah apa yang kita keluhkan di dunia ini, itu semua patut disyukuri ya. Bapak Ibu mungkin yang punya anak ya, kok anakku kok bandel ya, anakku ya kok susah diatur, kok ngeyelan ya, disyukuri aja Pak. Karena apa? Di luar sana masih banyak pasangan-pasangan yang berharap berpuluh-puluh tahun itu memiliki anak, atau di luar sana ada juga anak yang dia itu justru memalukan orang tuanya. Jadi masalah anak mungkin bagi Bapak Ibu itu mungkin belum seberapa dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ngeluh misalnya, kok suamiku kok kayak gini gitu, ngeyel, habis itu susah diatur ya. Bersyukur Bu, karena apa? Karena di luar sana masih banyak suami-suami yang memiliki istri lebih daripada ya. Kalau ini tergantung cara pandang hidup kita ya. Mungkin ada yang melihat ini adalah musibah, ada juga yang melihat ini adalah kenikmatan. Tetapi apa?
apapun yang kita dapatkan itu bisa jadi lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu yang mungkin di rumahnya ya ngerasa ngeluh, kok rumah saya kok kecil, kok sempit ya, kok di gang-gang sempit ya, disyukuri Pak. Karena apa? Di luar sana masih banyak orang-orang yang dia itu tidak punya rumah. Yang mungkin punya mobil, kok mobilnya jelek, kok mobilnya mobil tua, disyukuri. Karena apa? Karena masih banyak orang yang dia itu susah untuk punya mobil ya. Yang punya mobil ya, dia bersyukur karena masih ada orang yang belum punya mobil. Makanya kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Unzuru ila huwa man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kalian dalam perkara dunia, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian secara tingkat keduniaan ya. Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan jangan akan melihat orang yang kenikmatan itu lebih tinggi daripada kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena dengan syukur ini, dengan kalian melihat ini akan membuat kalian merasa lebih bersyukur dengan nikmat yang ada pada kalian ya. Kalau kita melihat secara dunia, kita melihat orang yang di bawah kita pasti ada rasa syukur ya ketika kita melihat ujian orang lain lebih berat daripada kita ya. Tetapi ketika kita melihat kenikmatan di atas kita ya, dunia, maka akan membuat kita ini selalu mengeluh, selalu merasa kurang ya. Jadi kalau hidup kita ini tergantung kepada orang lain ya, misal kita tergantung kepada tetangga kita memasang standar hidup kita seperti tetangga kita, maka hidup kita itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu stres bagaimana caranya supaya saya ini bisa hidup seperti tetangga saya yang mungkin lebih kaya, yang lebih makmur, yang lebih beruntung ya. Makanya kemudian ketika kita memasang standar yang lebih tinggi, memasang standar yang tinggi seperti orang lain, maka tidak akan pernah bahagia ya. Makanya ketika Bapak Ibu dalam hidupnya pernah sering mengalami keluhan, masalah, bisa jadi ada satu masalah dalam hidup yang belum kita syukuri. Semua masalah sebelum kita sabarkan, kita syukuri dulu, karena syukur itu lebih tinggi daripada sabar. Makanya kemudian jangan sampai kemudian kita ini memiliki kenikmatan dunia yang sedikit, itu pun tidak kita syukuri. Rasulullah SAW waktu itu pernah beliau dipertemukan dengan orang yang dianggap mungkin paling tidak beruntung ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu diajak oleh malaikat Jibril untuk bertemu dengan seseorang yang katanya paling bahagia di dunia ya. Dia tinggalnya di gunung-gunung sana, di hutan-hutan ya. Ternyata ketika bertemu dengan orang tersebut, orang itu dalam keadaan buta, dalam keadaan tangannya tidak lengkap, dalam keadaan kakinya tidak lengkap ya. Tetapi orang ini mengatakan, sebenarnya saya ini merasa orang yang paling bahagia di dunia ya. Karena apa? Di sudut pandang dia mengatakan, maksudnya saya ini orang yang paling bahagia karena saya masih bisa hidup dibandingkan dengan orang lain ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada yang bisa disyukuri ya, minimal Bapak bisa hidup, Ibu bisa hidup, itu adalah sesuatu yang bisa disyukuri ya. Makanya kemudian kalau kata Gus Baha itu mengatakan, salah satu kunci supaya kita ini bisa hidup bahagia itu cuma satu ya, tidak melihat kenikmatan orang lain, selalu mensyukuri apa yang kita punya. Masalah seberat apapun pasti akan memiliki masalah yang berbeda daripada yang lainnya. Ketika kita memiliki ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, kita rasa itu adalah ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya ada orang lain di sana yang dia itu lebih susah daripada kita, dan tidak ada kesusahan yang lebih susah daripada neraka. Selama hidup kita ini masih di dunia, masalah yang terjadi sama kita apapun itu semua adalah lebih baik daripada kesusahan yang kelak nanti ada di akhirat. Maka kemudian Bapak dan Ibu sekalian ya, setelah ini ya, kita pulang ke rumah, kita pulang ke kampung halaman kita lihat keluarga kita lihat rumah kita syukuri, alhamdulillah saya masih punya rumah yang luas ya, yang cukup buat nampung saya dan keluarga. Saya masih punya kendaraan untuk saya bisa pergi kemana-mana. Saya bersyukur masih bisa punya orang tua, masih bisa masih bisa menikmati hidup ya. Setidaknya kita masih bisa bersyukur ya, masih diberikan kesempatan untuk sehat walafiat ya. Kita lihat di rumah sakit itu banyak sekali orang-orang yang dia itu terbaring di rumah sakit dan berharap untuk bisa sehat sebentar saja ya. Maka kemudian ketika Bapak Ibu sudah merasa kok apa sih kenikmatan yang ada pada saya ini ya, maka minimal rasa sehat ataupun hidup kita itu adalah sesuatu yang paling disyukuri ya. Maka jangan sampai kemudian kita ini kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini hidup aja itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ketika kalian ini bersyukur wahai manusia, maka akan saya tambah rezekinya ya. Karena syukur itu membuat bahagia.
ketika kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu merasa bahagia. Poinnya itu tadi, ketika kita tidak melihat kenikmatan orang lain, kita akan selalu merasa bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita ini mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya balasan Allah itu sangat pedih ya. Dengan kita kufur nikmat, sesungguhnya membuat kita ini binasa dengan kekufuran yang kita lakukan. Maka kemudian ya, sekali lagi saya ingatkan ya, apapun yang kita alami, yang kita hadapi di dunia ini, selama kita ini belum meninggal, semua itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Nikmat sehat, nikmat masih bisa hidup ya, nikmat punya tempat tinggal, nikmat punya kendaraan, apapun itu, maka itu adalah semua bentuk kenikmatan kecil yang memang harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat ya pada renungan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.